إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang mana pembahasan kita masih di pembahasan yakni di bab yang kedua dari Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Satu pembahasan yang berkaitan dengan keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan tauhid tersebut. Setelah kita membaca satu ayat dari Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-82 yang ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang keutamaan tauhid, bahwasanya orang yang bertauhid itu dan tidak mencampuri ketauhidan mereka, ya, orang yang beriman dengan cara bertauhid dan tidak mencampuri keimanannya mereka dengan kesyirikan, maka mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dari hukuman di neraka kelak, dan mereka akan mendapatkan petunjuk di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang bertauhid, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka, ketauhidan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, maka Allah katakan ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka terdapat keamanan, yakni keamanan, ya, at-tuma'ninatun nafsi wa zawalul khauf, yakni keamanan dengan cara jiwanya itu akan tenang serta hilangnya perasaan takut. Wa hum muhtadun, dan mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yakni muwaffiquna lis-sayri ala siratal mustaqim, yang akan diberikan taufik untuk berjalan di atas siratal mustaqim, thabituna alaih, dan mereka tetap kokoh di atas yakni siratal mustaqim tersebut. Ini satu ayat yang menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid. Orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan ketauhidan mereka dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan balasan di dunia, yakni dengan diberikan petunjuk, dan di akhirat dengan diselamatkan, yakni mendapatkan keamanan dari hukuman di neraka kelak. Sekarang kita lanjutkan di hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan tauhid. Sekarang kita masuk di hadis yang pertama di dalam bab ini, ataukah dalil yang kedua di dalam bab ini.
Jadi hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqq wan nar haqq wal jannata haqq wan nar haqq. Ini harokatnya dengan difathahkan al jannata wan nar, ini masih maktuf kepada wa anna Isa. Ya. Di sini wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Kemudian wa anna al jannata haqq. Asalnya demikian. Wa anna al jannata haqq wa anna an nar haqq. Jadi asalnya di sini ada annya karena maktuf kepada an yang pertama. Wal jannata haqqun wan nar haqqun. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajahu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata dan tiada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, serta bersaksi bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, tidak sebagaimana persaksiannya orang-orang Nasrani. Mereka menyatakan Isa itu adalah anaknya Allah. Inilah persaksian kelirunya, persaksian batilnya orang-orang Nasrani. Tapi kita kaum muslimin menyaksikan bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan Isa itu adalah kalimatnya Allah. Ya. Maksudnya Allah menciptakan Isa tidak sebagaimana menciptakan kita. Kalau Allah menciptakan kita dengan perantara adanya ibu dan adanya bapak. Ya. Yani dengan adanya pertemuan antara sperma dengan sel telur. Tapi Isa tidak. Isa adalah kalimatnya Allah. Allah katakan kun, jadi, maka jadi Isa. Kalimatnya Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Inilah Isa. Berbeda dengan yakni manusia yang lain. Ya. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa sebagaimana permisalan penciptaan Adam. Ya. Allah menciptakan hanyalah dengan mengucapkan kun, jadi, maka jadi. Maka ini yang dinamakan dengan kalimat. Isa adalah kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimatnya Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Maryam. Wa ruhum min. Dan juga ruh dari Allah. Maksudnya ruh yang Allah ciptakan. Wal jannatu haq. Dan menyaksikan bahwasanya wal jannata haq. Dan menyaksikan bahwasanya syurga itu benar adanya. Wan nara haq. Dan menyaksikan bahwasanya neraka itu benar adanya. Maka orang yang menyaksikan itu semuanya, menyaksikan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, hamba dan utusan Allah, Isa hamba Allah dan utusan Allah, kalimatnya Allah yang Allah berikan kepada Maryam dan roh darinya, menyaksikan syurga itu adalah benar, neraka itu adalah benar. Ini 5 persaksian ini. Maka Allah katakan adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan ya, orang tersebut, yakni orang yang menyaksikan 5 perkara tadi, Allah akan masukkan mereka itu ke dalam jannah, surga, ala makana minal amal, sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Ya. Kalau dia tentunya semakin, ini ada 2 penafsiran, bisa jadi Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, tidak peduli amalannya bagaimana. Penafsiran yang kedua, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya sedikit, ya, berarti dia surganya di surga yang tingkatan rendah. Kalau amalannya banyak, maka dia di surga tingkatan tinggi. Ataukah bahkan kalau dia menyaksikan perkara ini, tapi dia banyak melakukan kemaksiatannya, kemaksiatan lebih baik daripada yakni pahalanya, maka terpaksa dia itu dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu untuk membersihkan dosanya, selanjutnya akan diangkat dan masukkan ke dalam surga. Nah, ini akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan oleh yakni 2 imam. 2 imam ahlul hadis, al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Ini hadis yang menjadi
dalil di dalam pembahasan kita kali ini tentang keutamaan tauhid. Bahwasanya orang yang bertauhid, maka mereka itu dijamin pasti akan masuk ke dalam surga. Ya. Pasti. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Bahwasanya adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalan yang ada. Nah, sekarang kita akan membaca keterangan dari Dr. Salih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Dan sebelum beliau berbicara lebih jauh tentang masalah hadis ini, terlebih dahulu beliau berbicara tentang masalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini. yakni sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu huwa Ubadah bin Samit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji. Ini nasabnya beliau dan juga sukunya beliau. Ubadah bin Samit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji. Ahad Nuqaba. Beliau adalah salah seorang sahabat yang cerdik, yang pandai, yang cerdas. Badriyun. Dan beliau juga seorang sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Dan kita tahu, perang Badar ini adalah perang yang besar bagi kaum muslimin. Ya, karena ketika itu jumlah pasukan yang tidak seimbang antara kaum muslimin berjumlah sekitar 300, orang-orang kafir berjumlah sekitar 1000 orang. Tapi ternyata Allah menangkan perang Badar tersebut, yakni kaum muslimin. Allah menangkan kaum muslimin pada perang Badar tersebut. Dan orang sahabat yang mengikuti perang Badar, ini sahabat yang sudah tidak diragukan lagi dari sisi keimanannya. Tidak diragukan lagi dari sisi keutamaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai menjamin mereka. Allah menyatakan, "If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan semua kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Ini sahabat Badar. Maka inilah keutamaan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, termasuk di antara sahabat yang mengikuti perang Badar. Nah, Badriyun masyhur, seorang sahabat yang mengikuti perang Badar yang sudah masyhur, yang sudah terkenal. Tuwfiya sanata 34 lil hijrah. Dan beliau meninggal pada tahun 34 Hijriah. Walahu minal umri 72 sanatan. Dan umurnya beliau adalah 72 tahun. Ya. Meninggal dalam keadaan berumur 72 tahun. Ya. Ini sedikit tentang Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, biografinya beliau. Kita lanjutkan di pembahasan yang lain, ini pembahasan yakni tentang kalimat-kalimat yang ada di dalam hadis tersebut. Kita bahas satu persatu dari makna-maknanya. Syahida an la ilaha illallah maksudnya adalah takallama bihadhil kalimati 'arifan li ma'naha 'amilan bi muqtadaha zahiran wa batinan. Yang dimaksud dengan syahida an la ilaha illallah, menyaksikan bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini bukan cuma sekedar ucapan saja. Tapi takallama bihadhil kalimah, mengucapkan kalimat ini 'arifan li ma'naha, mengetahui maknanya, 'amilan bi muqtadaha, dan mengamalkan kandungan-kandungannya zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Jadi bukan cuma sekedar ucapan di lisan, tapi ucapan dengan yakni lisan kalimat ini, mengetahui maknanya, mengamalkan kandungannya zahir maupun batin. Ya. Dan la ilaha illallah yakni la ma'budu bihaqqin illallah. Yang dimaksudkan la ilaha illallah yakni la ma'budu bihaqqin illallah, tiada ma'bud, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah penafsiran yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Tidak sebagaimana penafsiran yang ada di antara kaum muslimin, yang mereka cuma sekedar mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini tentunya penafsiran yang kurang tepat. Kalau seorang menafsirkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ternyata kenyataannya itu tidak seperti itu. Kenyataannya, ya, kita lihat Tuhan itu banyak. Orang Yahudi, Nasrani,
Hindu, Buddha punya Tuhan. Ya. Maka tentunya kalau diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti sini kurang tepat. Tapi maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah. Ya. Tiada sesembahan yang berhak disembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah. Ya. Ini penafsiran yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Wahdahu, ya. La ilaha illallah wahdahu. Di sini wahdahu maksudnya adalah ini adalah wahdahu ini sebagai hal, ya. Sebagai hal dalam ilmu nahwu itu sebagai hal, ya. Muakkidun lil itsbat. Ya, dalam ilmu nahwu dikatakan sebagai hal yang menguatkan itsbat, menguatkan penetapan. Ya, penetapan bahwasanya sesembahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah, ini takkidun lin nafi. Ya, sebagai takkid, sebagai penguat dari penafian. Maksudnya memang betul-betul tiada sekutu bagi Allah. Wa anna Muhammadan wa syahida anna Muhammadan. Maksudnya adalah menyaksikan bahwasanya Muhammad abduhu, yakni maksudnya mamlukuhu wa abiduhu. Mamluknya. Ya. Dan abidnya, yakni budaknya Allah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu, yakni mursiluhu bi syari'atihi. Yani utusannya Allah dengan membawa syariatnya. Wa anna Isa wa syahida anna Isa ibnu Maryam. Anna Isa ibnu Maryam. Yang betul begini ibna di sini. Karena anna Isa ibnu Maryam, bukan ibnu ya. Kalau diharokati ibnu dibetulkan. Karena ini ibna ini adalah anna Isa ibnu Maryam, bukan ibnu. Bahwasanya menyaksikan wa anna Isa maksudnya wa syahida anna Isa ibnu Maryam, menyaksikan bahwasanya Isa adalah anaknya Maryam, maksudnya Isa ibn Maryam, Isa anaknya Maryam adalah Abdullah wa rasuluhu, hambanya Allah dan utusannya, yakni ucapan ini sebagai bentuk menyelisihi khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara, sebagai bentuk menyelisihi apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Ketika kita meyakini bahwasanya Isa itu adalah hamba dan utusan Allah, maka di sini menyelisihi apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Bahwasanya mereka meyakini annahu Allahu au ibnullah. Au thalithu thalatha. Orang Nasrani mereka meyakini tentang Isa, bahwasanya Isa itu adalah Allah, ataukah anaknya Allah, ataukah thalithu thalatha. Yani yang ketiga dari yang tiga. Ini Isa. Maka Allah sudah bantah keyakinannya mereka di dalam Al-Quran secara terang. Seraya Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa Isa ibnu Maryam. Di ayat yang Allah menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah yang tiga dari yang tiga. Ini tentunya suatu pemahaman Trinitas yang diyakini oleh orang Nasrani adalah pemahaman yang batil. Ya. Karena Allah itu adalah Esa, tidak beranak, tidak diberanakan. Ya. Wa kalimatuhu ay annahu khalaqahu bi kalimatin. Wa hiya qauluhu kun. Bahwasanya Allah menciptakan Isa dengan kalimatnya Allah, yakni ucapan kun, jadi maka jadilah Isa. Tidak perlu adanya proses. Tidak perlu adanya proses sebagaimana kita manusia. Ya. Nah, Alqaha, Isa juga manusia, cuman tidak sebagaimana kita. Kita manusia biasa, tapi Isa juga manusia, cuman ya, penciptaannya Isa itu sebagaimana penciptaannya Adam. Allah tidak menyatakan kun maka jadi. Jadi maka jadi. Alqaha ila Maryam, yani arsala biha Jibril ilaiha. Fanafakha fihi min ruhihi al-makhluqati bi'idznillah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril biha dengan membawa kalimat itu, kalimat kun. Ilaiha kepada Maryam, fanafakha fiha. Kemudian Jibril meniupkan kalimatnya Allah tadi ke dalam ruhnya Maryam, yakni ke dalam rahimnya Maryam, yakni berupa ruh yang telah diciptakan oleh Allah dengan seizin Allah azza wa jalla. Wa ruhan ay anna Isa alaihi salam ruhun min al-arwah allati khalaqaha Allah taala. Bahwasanya Isa alaihi wassalatu wassalam adalah ruh dari ruh-ruh yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, bukan ruhnya Allah, tapi ruhnya
ruh-ruh yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Minhu khalqan wa ijadan. Darinya Allah, penciptaannya dan pengadaannya. Kaqali ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min." Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, seluruhnya minhu, seluruhnya itu dari Allah. Ya. Al-Jati ayat yang ke-13. Wal jannatu haqqun wan nar haqqun wal jannata haqqun wan nar haqqun. Maksudnya ayat syahida anna al-jannata wan nara allataini akhbara Allah anhuma fi kitabih thabitatani la syakka fihima. Maksudnya adalah menyaksikan. Barang siapa yang menyaksikan bahwasanya surga dan neraka yang keduanya itu telah Allah Subhanahu wa taala habarkan dalam kitabnya, thabitatani. Keduanya itu benar-benar sabit, benar-benar ada, benar-benar benar. Benar-benar hak, la syakka fihima. Tidak ada keraguan padanya. Kita harus yakin dengan adanya surga, adanya neraka. Maka orang yang telah meyakini 5 perkara tadi, meyakini bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan juga kalimatnya Allah yang Allah berikan kepada Maryam, surga benar adanya, neraka benar adanya, maka adkhalahullahu al-jannata. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Di sini adkhalahullahu al-jannata adalah jawabus syart. Jawabus syart as-sabiq min qawlihi man syahida ila akhirih. Adalah jawabus syart, ya, yang telah berlalu dari ucapan barang siapa yang menyaksikan. Jadi kan tentunya kalau perkataan seperti ini kan harus ada jawabannya. Barang siapa yang menyaksikan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, Isa adalah hamba dan utusan Allah, dan seterusnya tadi, surga benar adanya, neraka benar adanya. Tentunya ada jawabannya. Kenapa kalau seorang sudah menyaksikan hal itu? Maka dijawab, adkhalahullahu jannah. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Ala ma kana min al-amal yahtamilu ma'nayain. Ala ma kana min al-amal di sini ada kemungkinan padanya 2 makna. Terkandung padanya, ya, 2 makna. Al-awwal, makna yang pertama, adkhalahu Allahul jannata wa in kana muqassiran wa lahu dhunub. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga meskipun dia itu memiliki kekurangan. Dan dia itu memiliki dosa, tetap Allah akan masukkan ke dalam surga. Li'anna al-muwahhida la budda lahu min dukhul jannah, karena seorang yang bertauhid maka pasti masuk ke dalam surga. Seorang yang mengesahkan Allah pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, ini maksud yang pertama, makna yang pertama dari kalimat tersebut. Kemudian asali makna yang kedua, adkhalahu Allahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasbi amalihi. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dan menjadilah manzilahnya di surga nanti, kedudukan di surga nanti sesuai dengan amalannya. Ini saya sebutkan tadi, kalau memang amalannya dia banyak, maka dia akan masuk ke surga yang paling mulia, yang paling tinggi. Dan kalau amalannya cuma sedikit, maka dia masuk surga, ya, di tingkatan sesuai dengan amalan yang telah dia lakukan. Kemudian akhrajahu, yang maksudnya akhrajahu di sini adalah ai rawa hadzal hadits al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima alladaini huma ashahul kutub ba'da al-Qur'an. Yang meriwayatkan hadis ini adalah al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, yang mana 2 kitab tersebut adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ini sepakat kaum muslimin tentang sahihnya 2 kitab tersebut. Nah, sekarang kita mau masuk pembahasan yang ketiga, pembahasan yang selanjutnya. Pertama tadi masalah biografi dari perawi hadis ini, yang kedua masalah kalimat-kalimat, makna kalimat yang dalam tersebut. Pada yang ketiga, pembahasan tentang al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Beliau hafizahullah taala, Dr. Shalih bin Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubayyinan lana fadlat tauhid wa syarafah. أن من نطق بالشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله
wa annahu laisa lahum syai'un min khasa'isir rububiyyah wa ayqana bil jannati wan nari anna ma'alahu ila al jannah wa in sadara minhum ma'asin duna syirik. Makna hadis ini secara global bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita dalam keadaan menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid dan juga kemuliaannya. Bahwasanya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dalam keadaan mengetahui maknanya, mengamalkan kandungan-kandungan dua kalimat tersebut secara zahir maupun secara batin. Kemudian watajannubal ifrat wa tafrid, watajannubal ifrat wa tafrid, menjauhi perbuatan ifrat, yakni berlebih-lebihan di dalam memuji salah seorang nabi. Wa tafrid, dan juga meremehkan, ya, bersikap dengan sikap meremehkan kepada salah seorang nabi, yakni pada haknya dua nabi yang mulia, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Faqarra lahum birisalah, dan mengakui bahwasanya keduanya itu benar-benar rasul, mengakui bahwasanya keduanya itu memiliki risalah, yakni memiliki kerasulan. Wa ubudiyatihi lillah, dan juga keduanya itu adalah hamba-hambanya Allah. Wa annahu laisa lahum syai'un min khasa'isir rububiyyah, dan bahwasanya keduanya Muhammad dan juga Isa sedikit pun tidak memiliki kekhususan dalam hal rububiyah. Dua nabi tersebut, Nabi Isa, Nabi Muhammad, sedikit pun tidak memiliki kekhususan dalam hal rububiyah. Tidak memiliki kekhususan dalam hal ikut serta andil di dalam penciptaan alam semesta ini. Ikut andil di dalam pengaturan alam semesta ini, tidak sama sekali. Wa ayqana bil jannati wan nar, dan meyakini tentang adanya surga dan tentang adanya neraka, annama lahu ilal jannah. Maka tempatnya orang yang melakukan hal itu, meyakini hal itu, maka tempat kembalinya itu adalah jannah, surga. Wa in sadara minhu ma'asin duna syirk, meskipun muncul darinya kemaksiatan selain kesyirikan. Ya, ini makna global dari hadis ini. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, yakni bab masalah fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Anna fihi bayanan li fadlit tauhid wa annahu sababun li dukhulil jannah wa takfirudz dzunub. Bahwasanya dalam bab ini, dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan tauhid. Dan bahwasanya tauhid itu adalah sebab masuknya ke dalam surga dan sebab dihapuskannya dosa-dosa. Maka ini sangat sesuai kalau disebutkan dalam bab tentang masalah fadlut tauhid. Ma yastafadu minal hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, fadlut tauhid wa anna Allah yukaffiru bihi adz-dzunub. Keutamaan tauhid. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid tersebut akan menghapuskan dosa-dosa. Bihi yani bit tauhid yukaffiru adz-dzunub. Dengan tauhid tersebut Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Ini keutamaan yang pertama, faedah yang pertama dari hadis tersebut. Tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya Allah itu akan menghapuskan dosa-dosa dengan tauhid itu. Faedah yang kedua dari hadis tersebut, si'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala, luasnya karunia Allah dan juga kebaikannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga meskipun seorang itu pernah melakukan dosa, tapi dia punya modal, yakni tauhid, mengesahkan Allah, maka adkhalahu Allahul jannata ala qadri min amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Maka ini merupakan dalil yang menunjukkan akan maha luasnya karunia-Nya Allah dan juga kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wujubu tajannubil ifrat wa tafrid fi haqqil anbiya'i was salihin. Wajibnya untuk menjauhi perbuatan ifrat, perbuatan berlebih-lebihan, wa tafrid, dan meremehkan, ya, dalam haknya para nabi dan juga orang-orang saleh. Ketika kita tahu ada seorang nabi, ada seorang saleh, jangan kita terlalu mengagung-agungkan, jangan pula terlalu meremehkan. Kalau seorang terlalu mengagung-agungkan seorang nabi ataukah seorang saleh, maka khawatirnya nanti
dia itu akan menjadikan nabi atau orang saleh tersebut sebagai sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah. Sehingga ketika berdoa kepada nabi, berdoa kepada orang saleh, meminta kepada nabi, meminta kepada orang saleh, itu tentunya suatu hal yang keliru. Terlalu berlebihan di dalam mengagungkan mereka. Demikian juga jangan tafrid, jangan meremehkan haknya mereka. Ketika ada ulama, dimuliakan ulama. Jangan diremehkan. Ketika ada orang saleh, muliakan orang saleh, jangan diremehkan. Ketika ada para nabi pun muliakan para nabi, jangan diremehkan. Karena dahulu orang-orang Yahudi, ketika ada nabi yang bernama Isa bin Maryam, maka orang Yahudi meremehkan akan haknya Isa. Sehingga orang Yahudi menganggap bahwasanya Isa ini adalah anak haram, anak dari hasil zina. Orang Yahudi seperti ini. Sebenarnya orang Nasrani mereka mengagung-agungkan bahwasanya Isa ini karena tidak punya bapak, berarti anaknya Tuhan. Ini dua-duanya keliru. Orang Nasrani terlalu hulu, terlalu ifrat, berlebihan berkaitan dengan Nabi Isa sehingga sampai mensejajarkan kedudukannya sebenarnya kedudukannya Allah. Orang Yahudi bahkan sebaliknya, meremehkan haknya Isa, dianggap Isa itu sebagai anak zina. Na'udzubillah min dzalik. Ini dua kelompok yang sesat, dua agama yang sesat. Maka tentunya kita tidak seperti ini. Wajib untuk menjauhi sifat ifrat dan tafrid, berlebihan dan juga meremehkan haknya para nabi dan juga orang saleh. Fala najhadu fadlahum wa la taghlu fihim. Fanasrifa lahum syai'an min al-ibadah kama yaf'alu ba'dul juhal wad dhalal. Maka kita tidak boleh untuk mengingkari akan keutamaannya mereka, para nabi, orang-orang saleh. Tapi kita juga tidak boleh hulu, berlebihan tentang mereka. Sehingga kita kemudian memalingkan bagi mereka sedikit dari peribadatan. Mengarahkan kepada mereka sedikit dari peribadatan. Ya. Ketika berdoa, ada keperluan, ada hajat, meminta pertolongan, ternyata kita arahkan kepada para nabi, orang-orang saleh, itu tentunya keliru. Ya. Kama yaf'alu ba'dul juhal wa dhalal, sebagaimana hal itu dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh dan orang-orang yang sesat. Nah, orang bodoh ini digambarkan sebagaimana orang-orang Nasrani. Bodoh. Bodoh karena apa? Melakukan ibadah tanpa dasar ilmu. Dhalal, orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu, tidak mau melakukan ibadah. Ya. Maka, jangan seperti ini. Orang Nasrani sesat terlalu melebihkan Nabi Isa. Orang Yahudi sesat terlalu meremehkan Nabi Isa. Dua kelompok dari kelompok yang sesat. Ya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat yang disebut anna aqidat tauhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyati minal yahudi wan nasara wal wathaniyin wad dahriyin. Bahwasanya akidah tauhid, keyakinan tentang tauhid ini menyelisihi seluruh agama-agama kafir. Baik itu agama Yahudi, agama Nasrani, agama Wathaniyin, agama penyembah berhala, Waddahriyin. yakni agama ateis, komunis. Dahr, mereka itu yakni menganggap tidak ada Tuhan. Mereka itu cuma menganggap bahwasanya kita itu berjalan sesuai dengan masa yang ada. Ya berjalan dengan sendirinya. Ya. Sesuai dengan berlalunya zaman, maka itulah yang mengatur. Jadi mereka itu ateis, anti Tuhan, komunis. Ya. Dan tauhid ini menyelisih seluruh agama kafir tadi. Yahudi, Nasrani, Wathani, ataukah Dahriyin. Nah. Kemudian yang kelima, anna usat al-muwahhidin la yukhalliduna finnar. Faedah yang kelima dari hal tersebut bahwasanya ahli maksiat tapi mereka itu punya tauhid. Ya, usat al-muwahhidin, ahli maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid, la yukhalliduna finnar. Mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Karena tadi Rasul menyatakan, yakni adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amal. Allah akan memasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Kalau memang dia itu ternyata amalannya cuma sedikit, lebih berat timbangan kejelekannya, lebih berat kejelekannya, lebih banyak kejelekannya, maka dia terpaksa harus masuk neraka terlebih dahulu. Tapi tidak kekal di dalamnya. Nanti kalau dosanya sudah habis, dia akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, demikian. Ini beberapa faedah dari hadis yang sudah kita baca tadi. Kita lanjutkan di hadis yang kedua di dalam bab ini. Ataukah dalil yang ketiga di dalam bab ini? Walahuma fi hadits i'tiban. Walahuma, dan milik keduanya, maksudnya milik al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Maksudnya hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala dari hadis Itban. Ya. Itban bin Malik ibn Amr ibn Ajlan al-Ansari. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan berharap dengan ucapannya itu wajah Allah. Berharap wajah Allah dengan mengucapkan ucapan la ilaha illallah yang tersebut. Ya. Ini juga yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala. Dan sebelum kita berbicara lebih jauh tentang masalah hadis ini, kita akan sebagaimana pembahasan yang sudah berlalu, kita awali dengan pembahasan masalah perawi hadis dulu. Itban huwa Itban ibn Malik ibn Amr ibn Ajlan al-Ansari min Bani Salim ibn Auf, sahabiyun masyhur mata fi khilafati Muawiyah. Beliau adalah Itban ibn Malik ibn Amr ibn Ajlan al-Ansari, anaknya Malik, anaknya Amr, anaknya Ajlan dan dari suku Ansar, dari bangsa Ansar, dari Bani Salim ibn Auf, seorang sahabat yang mulia yang terkenal. Beliau meninggal pada masa khilafahnya Muawiyah, masa kekhalifahannya Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Walahuma ay rawal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima hadha al-hadits bikamalihi wa hadha tarfun minhu. Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan hadis ini dalam sahih keduanya, dan hadis ini dalam hadis ini secara sempurnanya riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini hanyalah sekedar potongan hadis tersebut. Tarfun salah satu bagian dari hadis yang panjang. Nah, haram 'alan nar, at-tahrim al-man'u ay man'an nar an tamassahu. Diharamkan dari neraka. Tahrim adalah al-man'u, dihalangi. Maksudnya dihalangi dari neraka untuk menyentuhnya. Neraka tidak boleh menyentuh orang yang tadi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan berharap wajah Allah. Nah, yabtaghi bidzalika wajha Allah ay mukhlishan min qalbihi wa mata 'ala dzalik. Dalam keadaan ikhlas ucapannya itu dari lubuk hatinya. Wa mata 'ala dzalik, dan dia mati dalam keadaan hal itu. Meninggal dalam keadaan masih ikhlas di dalam ucapan la ilaha illallahnya. Walam yaqulha nifaqan, dan tidak mengucapkan kalimat tersebut karena kemunafikan. Bukan karena ucapan di lisan, hatinya tanpa meyakini, tidak. Dia tidak mengucapkan kalimat la ilallah dalam keadaan sebagai seorang munafik. Ini maksudnya. Al-ma'na ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkadan anna man talaffaza bi kalimati la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi min al-ikhlas wa nafi asy-syirk عاملا بذلك ظاهرا وباطنا ومات على تلك الحال لم تمسه النار يوم القيامة. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dengan sebuah kabar yang dikuatkan, bahwasanya orang yang melafazkan kalimat la ilaha illallah dengan maksud qasidan ma tadullu alaihi min al-ikhlas, dengan tujuan keikhlasan, dan dia melakukan sesuatu yang menunjukkan atas keikhlasan, dan juga menafikan kesyirikan, serta mengamalkan kandungan hal itu secara zahir maupun secara batin, kemudian meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka neraka tidak akan menyentuhnya di yaumul qiyamah kelak. Ini makna global dari hadis tersebut. Munasabatul hadits lil bab, sunnah hadits ini dengan bab anna fihi dilalatan wadihatan ala fadli tauhid wa annahu yujibu liman mata alaihi an-najata minan nar wa takfir as-sayyi'at. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas, dilalatan wadihatan. Dalam hadis terdapat dalil yang sangat jelas tentang keutamaan tauhid. Dan bahwasanya tauhid itu mewajibkan orang yang meninggal di atas tauhid, mewajibkan adanya keselamatan. Maksudnya menyebabkan orang yang meninggal di atas tauhid itu menyebabkan selamat dari neraka dan terhapuskannya kesalahan-kesalahan.
Kita lanjutkan pembahasan yang lain. Ma yustafad min hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, fadlu tauhid wa annahu yunqidhu minan nari wa yukaffirul khataaya. Faedah yang pertama yakni tentang keutamaan tauhid. Dan bahwasanya tauhid itu akan membebaskan seseorang dari neraka dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Inilah keutamaan tauhid, membebaskan dari neraka dan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kemudian yang kedua, annahu la yakfi fil iman an nufqu min ghairi i'tiqadil qalbi ka halil munafiqin. Bahwasanya tidak cukup di dalam keimanan sekedar pengucapan dengan tanpa adanya keyakinan dengan hati. Tidak cukup. Iman itu tidaklah cukup cuma sekedar pengucapan dengan lisan tanpa adanya keyakinan dalam hati. Tidak cukup. Sebagaimana keadaannya orang-orang munafik. Karena iman itu kita tahu, sering kita jelaskan, iman itu harus terdapat padanya 3 unsur. yakni tasdiqun bil qalbi, keyakinan di dalam hati. Wa iqrarun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa amal bil jawarih, yakni dibuktikan, pengamalan dengan anggota badan. Inilah iman. Jadi seorang yang mengaku beriman tidak cukup ucapan dengan lisan saja, dengan tanpa keyakinan di dalam hati sebagaimana keadaannya orang-orang munafik. Demikian yang ketiga, yakni annahu la yakfi fil iman al-i'tiqad min ghairi nutqin ka halil jahilin. Bahwasanya tidaklah cukup dalam berkeimanan cuman sekedar keyakinan dengan tanpa adanya pengucapan. Ini juga keliru, tidak cukup. Sebagaimana orang-orang keadaannya orang-orang yang penentang, kaum penentang. Kaum penentang, kaum jahilin, kaum penentang, mereka kalau dikatakan kenapa kamu kok tidak pernah melakukan ibadah ini dan ibadah itu, dia jawabnya itu seenaknya saja. Dia akan mengatakan yang penting kan hati saya. Tentunya ucapan seperti ini tentunya ucapan yang kurang tepat. Karena tidak cukup seorang itu cuma keyakinan dengan hati tanpa adanya pelaksanaan, tanpa adanya ucapan dengan lisan, tanpa adanya yakni pengamalan dengan anggota badan. Tapi iman itu harus mencakup tiga aspek. Hatinya meyakini, lisannya mengucapkan, anggota badannya melaksanakan. Ini iman. Ya, kalau seorang cuma pengucapan dengan lisan tanpa adanya keyakinan dengan hati, maka ini sebagaimana orang-orang munafik. Kalau cuma sekedar mengaku keyakinan dengan hati tapi tidak mau diucapkan dengan lisan, tidak mau mempraktekkan, cuma sekedar pengakuan dengan hati, maka dia telah berdusta. Sebagaimana orang-orang kaum penentang. Ya, sebagaimana contoh ahli maksiat. Ahli maksiat, cuman mereka itu ingin membenarkan kemaksiatannya. Ketika dikatakan, kenapa kamu kok tidak pernah berzikir? Mulut saya memang berbicara seperti ini, tapi hati saya berzikir. Yang penting hatinya. Ini tentunya juga keliru seperti ini. Iman itu bukan cuma di hati, tapi hati, lisan, anggota badan. Inilah iman yang sebenar-benarnya. Ini tentunya kita harus paham masalah ini, sehingga ketika seorang mengaku beriman harus dibuktikan dengan 3 aspek. Hatinya meyakini, lisannya mengucapkan, ya, tasdiqun bil qalbi wa aqrarun bil lisan, wa amal bil jawarih, dan pengamalan dengan anggota badan. Kemudian yang keempat, al-rabi', tahrimun nari ala ahli tauhidil kamil. Haramnya neraka bagi ahli tauhid, bagi orang yang bertauhid secara sempurna. Ya. Haram neraka bagi mereka. Kemudian yang kelima, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillahi wa shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya amalan tidak akan bermanfaat. Amalan tidak akan bermanfaat. Illa idza kana khalisan liwajhillahi, kecuali kalau amalannya itu ikhlas, hanyalah mengharapkan wajah Allah. Waswaban ala sunnati Rasulullah, dan sesuai, yakni benar sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencocoki, benar sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 2 syarat amalan, ikhlas dan mutaba'ah. Ini 2 ini sebagai bentuk konsekuensi dari 2 kalimat syahadat yang telah kita ucapkan. Ketika seorang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia harus mengamalkan amalannya ikhlas, hanya mengharapkan ridha dari Allah. Ketika dia telah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia harus mengamalkan amalannya itu sesuai dengan petunjuknya Rasul. Benar, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru amalan itu akan bermanfaat. Kalau tidak, tidak akan bermanfaat. Kemudian yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah lam tanfa'hu. Kahali 'ubbadil qubur. Kahali 'ubbadil qubur al-yawma yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'una al-mauta wa yataqarrabuna ilaihim.
bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dalam keadaan dia itu berdoa kepada selain Allah, maka ucapannya lam tanfa'hu. Ucapannya itu tidak bermanfaat bagi dia. Ya. Meskipun seorang telah mengucapkan la ilaha illallah, ya, beribu-ribu kali, tapi di sisi lain dia masih berdoa kepada selain Allah. Ucapan la ilallahnya itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Kahali ubadil kubur yaum, sebagaimana keadaannya para penyembah kuburan yang ada pada hari ini, yang ada pada masa sekarang ini. Yaquluna la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak diragukan lagi. Sampai bahkan di antara mereka ada yang sampai pingsan mengucapkan la ilaha illallahnya, karena saking semangatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kemudian teler, pingsan. Tapi di sisi lain mereka masih berdoa kepada penghuni kubur, meminta kepada penghuni kubur. Ya, wa hum yad'una al-mauta, mereka berdoa kepada orang yang telah mati, wa yataqarrabuna ilaihim, bertaqarrub kepada mereka, bukan kepada Allah. Maka ucapannya mereka tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat karena mereka itu masih menyekutukan Allah dan mereka tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doanya mereka. Nah, kemudian terakhir dari faedah hadis ini, yakni itsbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Hadis ini juga terdapat faedah, yakni penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Sesuai dengan apa yang layak bagi kemuliaan dan juga keagungannya Allah. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu punya wajah. Ya. Tapi wajahnya Allah tidak sama dengan wajahnya manusia. Wajahnya Allah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal, yang sama dengan Allah, dan Allah itu maha sami', maha mendengar lagi maha mengetahui. Memang namanya sama wajah. Kita punya wajah. Allah juga punya wajah. Namanya sama. Tapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Tidak boleh kita samakan. Kita hanyalah wajib untuk meyakini Allah itu punya wajah. Tapi tidak bisa kita itu mencerna. Tidak bisa kita itu mereka-reka bagaimana wajahnya Allah. Tapi kita hanyalah wajib untuk yakin bahwa si Allah itu punya wajah. Tapi wajahnya Allah itu sesuai dengan apa yang pantas bagi kemuliaan dan juga keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menunjukkan akan adanya wajah sangat banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rahman, ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di muka bumi itu nanti akan fana, akan sirna, akan binasa. Tapi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan wajahnya Rabbmu itu akan tetap kekal. Wajahnya Rabbmu yang Maha memiliki al-jalal, kemuliaan dan juga yakni kemuliaan, maka akan tetap kekal wajahnya Allah. Ini surat Ar-Rahman ayat yang ke-27. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yakni kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti nanti akan binasa, illa wajhah, kecuali wajahnya Allah. Ini jelas, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu memiliki wajah. Ini harus kita yakini. Cuman kita tidak akan mungkin bisa mengetahui di dunia ini bagaimana wajahnya Allah. Tapi di akhirat kelak, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang paling mulia dari kenikmatan ahli syurga. Ya. Melihat wajahnya Allah adalah nikmat yang paling mulia dari nikmatnya ahli syurga. Nah, karena ketika ahli syurga sudah masuk ke dalam syurga, selanjutnya mereka ini akan mendapatkan nikmat tambahan yang lain. Ya, yakni melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang paling puncak dari nikmat ahli syurga. Oleh karena itu tentunya kita tidak akan bisa membayangkan bagaimana nikmatnya syurga tersebut, dan tentunya tidak mungkin lagi kita membayangkan bagaimana yakni nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kita harus wajib untuk yakin bahwa Allah itu memiliki wajah. Cuman wajahnya Allah itu tidak bisa tidak bisa kita samakan dengan wajahnya makhluknya. Tapi kita hanyalah memiliki kewajiban, yakni meyakini bahwa Allah itu memiliki wajah. Nah, adapun masalah yakni hakikatnya wajah tersebut, maka hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim.
Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah, dan dia itu Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini dua hadis yang bisa kita sampaikan pada malam yang mulia ini, berkaitan dengan hadis yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid dan juga dosa yang dihapuskan dengan tauhid. Masih ada beberapa hadis sebenarnya. Ya, dari dua hadis dari pembahasan ini mudah-mudahan nanti akan dilanjutkan berlanjut insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.